kita tuh apa. Nah, ini mungkin sedikit sharing saja. Kalau di rumah sakit kami punya daftar seperti ini ya. Daftarnya lebih panjang dari ini, panjang banget sebenarnya. Nggak cuma untuk susu bayi, tapi juga untuk susu-susu orang dewasa dengan kebutuhan-kebutuhan yang khusus gitu ya. Jadi kita bisa kasih ini kode HOP, ini kode di rumah sakit saya gitu ya maksudnya. Ini saya samarkan tentu saja ya. Nama sediaan susu formulanya apa. Nah, terus produsen atau PBF-nya siapa juga kalau bisa kita tampilkan. Jadi tahu gitu ya harus menghubungi kemana dan pada siapa gitu. Nah, terus indikasinya. Nah, indikasi ini silahkan Bapak Ibu rekan sejabat baca di masing-masing kemasan pasti ada tulisan indikasinya untuk usia berapa dan untuk bayi yang seperti apa ya. Nah, ini contohnya bayi yang memiliki resiko alergi jika terpaksa tanpa ASI. Kalau yang susu yang ini untuk alergi yang punya intoleransi laktosa atau intoleransi terhadap protein susu sapi atau galaktosemia. Kalau yang ini bayi biasa-biasa aja, maksudnya tanpa kelainan apapun gitu ya, tanpa indikasi medis yang lain. Ini bayi dengan resiko alergi. Nah, peruntukannya juga kita bikin tabel khusus gitu ya. Bayi usia berapa bulan atau anak usia berapa tahun seperti ini. Komposisi juga sebaiknya kita tulis. Balik lagi komposisi ada di masing-masing kemasannya gitu ya, masing-masing kemasannya. Nah, ini berguna gitu ya kalau nanti ada resep gitu ya untuk susu formula yang memang membutuhkan resep, itu kita bisa berikan suggestion kepada dokter, tentunya nggak ngawur gitu ya, maksudnya ya yang masih kandungannya cukup sesuai. Dan kalau ada, itu adalah foto dari kemasannya, karena kan kadang-kadang kemasannya hampir serupa tapi tak sama gitu ya. Kadang yang untuk usia 0 sampai 6 bulan, warnanya tuh ada sedikit garis putihnya. Kalau yang nama untuk susu dengan nama yang sama untuk usia 6 sampai 12 bulan, garis putihnya miringnya ke sini ya, kayak gitu. Jadi kami pasang juga fotonya. Jadi apoteker bisa nih membuat daftar susu formula yang tersedia di Sarana untuk memudahkan pemilihan susu formula. Dan karena banyak susu formula itu juga kategorinya adalah makanan, dia kan bisa dijual tanpa resep, itu juga bisa bantu untuk misalnya tenaga teknis kefarmasian gitu ya, untuk dia juga bantu kalau ada customer ataupun pasien datang. Edukasi tadi Bapak Ibu sudah sebutkan dengan luar biasa ya, selain membantu memilih, kita juga membantu mengedukasi penyiapan. Nah, ini kita lihat lagi poin-poin edukasi penyiapan susu formula. Ya, yang pertama, memang kesannya kayak sederhana, simple, tapi ternyata banyak caregiver atau orang tua yang masih suka lupa mencuci tangan ya. Jadi cuci tangan sebelum menyiapkan susu formula. Kenapa? Untuk meminimalisir kontaminasi ya. Anak-anak itu kan terutama saluran pencernaannya masih rentan sekali terhadap infeksi ya. Ini ada sebuah penelitian yang memang menyatakan ya 55% orang tua atau caregiver itu lupa cuci tangan sebelum menyiapkan susu formula. Di sini menekankan sekali ya pentingnya bahwa kita tetap harus edukasi dan edukasi. Kemudian tadi sudah disebutkan juga oleh beberapa rekan sejawat ya, pembersihan dan sterilisasi dari peralatan yang digunakan. Nah, peralatannya ini tidak cuma perkara botolnya ataupun nipelnya ya, tapi juga tutupnya. Terus kemudian sikat-sikat pembersihnya itu juga rutin dibersihkan gitu. Terus kemudian sendok buat pengambil susu formulanya itu juga sebaiknya dibersihkan dan desterilisasi secara berkala. Kemudian air. Nah, air yang digunakan untuk menyeduh ya. Kan susu formula kalau di Indonesia kebanyakan kita memang temuinya sifatnya yang masih bentuknya serbuk ya, sehingga harus diseduh ya. Nah, itu air yang digunakan itu memang menurut saran gitu ya dari ini CDC dan juga dari WHO, itu sebaiknya air yang digunakan minimal suhunya 70 derajat Celcius gitu ya. Dan dari sumber yang bersih juga gitu. Jadi kalau pasiennya merasa atau orang tua dan caregiver merasa kayaknya tap water atau air keran di rumah saya kurang bagus deh ya, kita edukasi, jangan gunakan air keran yang direbus, tapi gunakanlah air mineral yang kemudian direbus gitu ya untuk mencapai suhu 70 derajat. Nah, suhu 70 derajatnya sendiri sebenarnya lebih ke arah untuk mereduksi risiko kontaminasi dari bakteri yang namanya Enterobacter sakazaki. Ya, ini dulu sempat cukup ramai ya susu formula yang tercemar gitu Enterobacter sakazaki.
Nah, bagaimana kalau lagi traveling gitu? Nah, ini juga dulu permasalahan saya ya. Dulu rasanya kalau mau traveling waktu anak saya masih minum susu formula ya, sekarang sih untungnya udah enggak, saya kasih aja UHT. Kalau dulu masih traveling itu, aduh, rasanya cuma traveling ke rumah Eyang di Bandung, itu saya di Jakarta, Eyangnya di Bandung, bawaannya kayaknya segembol banyak banget gitu ya. Nah, terus untuk traveling juga kita bisa edukasi gitu ya, bahwa airnya atau mungkin dapat dibotolkan. Sekarang sudah banyak ya termos-termos cantik gitu. Kalau belum punya itu bisa kadang-kadang ibu-ibu ya suka sangat kreatif gitu. Kalau ditanya mau kado apa buat bayinya, ya mulailah di list gitu ya. Nah itu dapat digunakan termos untuk traveling agar airnya tadi tetap hangat. Nah, kemudian edukasi penyiapan berikutnya adalah ini juga yang masih suka salah. Air dulu baru susu. Ya, jadi airnya dimasukkan terlebih dahulu kan di penyiapannya itu kan ada ya berapa mili air ditambah berapa sendok susu. Nah, yang benar adalah airnya masukin dulu ke botolnya. Botol-botol susu kan pasti ada apa namanya si peneraknya ya, apa namanya tanda volumenya. Nah, itu tuh sebenarnya airnya dimasukkan terlebih dahulu sesuai dengan takarannya yang ada di yang ada di kemasan atau yang ada di product information-nya, baru kemudian susunya dimasukkan gitu. Rasanya simple, tapi ternyata ya kalau kita memasukkan terlalu banyak air, maka asupan kalori dan nutrisinya nggak adekuat ya. Karena kadang-kadang baby-nya udah keburu capek gitu ya, minum atau udah keburu kenyang minum air kebanyakan sehingga susu formulanya kan nggak masuk semua gitu. Itu kan kalori dan nutrisinya tidak adekuat yang masuk. Kalau terlalu sedikit airnya, itu juga bisa menyebabkan bayi kekurangan cairan, sehingga ada kemungkinan dehidrasi, diare, dan juga muntah. Tuh. Eh, jangan pula gitu ya kita bikin takaran sendiri gitu ya yang tidak sesuai dengan info gitu ya, misalnya kan sekarang kita tahu ya ekonomi agak cukup berat gitu ya, jadi diencerkan gitu susu formulanya, itu juga balik lagi ya sama asupan kalori dan nutrisinya tidak adekuat, jadi mungkin seperti itu yang harus kita edukasi juga. Kemudian tadi masukkan bubuk susunya, gunakanlah sendok takar yang dalam kondisi bersih ya, dan tutup rapat kemasan setelah digunakan. Ini juga sangat penting sekali, apalagi kita hidup di Indonesia ya, yang apa namanya kelembapannya cukup tinggi. Kalau tidak tertutup rapat, lembab, biasanya jadi merengkel-merengkel gitu ya. Apalagi kan pasti ada sedikit kandungan gulanya. Kemudian goyang-goyang botol untuk melarutkan susu. Nah, tadi kan kita menggunakan airnya cukup panas ya, 70 derajat. Nah, makanya sebelum diberikan, kita pastikan dulu suhunya sesuai. Bisa didiemin, bisa juga kita taruh botolnya itu di mangkuk yang berisi air dingin ya. Intinya adalah supaya si susunya itu cepat mencapai suhu tubuh ya. Biasanya kita teteskan dulu di tangan gitu ya untuk melihat susunya masih sudah cukup belum gitu ya. Hati-hati karena babynya mulutnya bisa terbakar kalau misalnya dia diberikan susu dengan suhu yang terlalu panas. Susu siap digunakan, dan tadi sudah ada yang menyebutkan juga ya, luar biasa, perhatikan penyimpanan setelah susu dibuat. Ini juga poin edukasi yang wajib kita yang wajib kita sampaikan, maaf, bahwa susu yang telah dibuat ini sebaiknya segera digunakan gitu ya. Kemudian kalau ternyata udah didieminnya agak kelamaan dan agak dingin, sebenarnya sih nggak apa-apa langsung diberikan, tapi beberapa orang tuh prefer memberikan susu dalam kondisi yang hangat. Nah, ketika menghangatkan tentu tidak dengan microwave ya, karena kalau dengan microwave itu kadang panasnya tidak merata, sehingga ada bagian yang panas banget, ada bagian yang nggak panas, itu takutnya membakar mulut bayinya. Dan kemudian kalaupun mau dihangatkan itu merendam si botol susunya yang sudah berisi susu yang sudah dilarutkan ya di dalam air hangat. Pastikan tentu air hangatnya nggak masuk ke dalam botol ataupun mengenai nipple yang sudah steril tadi ya, yang sudah kita bersihkan dan sudah kita sterilisasi. Susu di dalam botol yang sudah dilarutkan tapi belum diminum ya, jadi benar-benar belum diminum, belum kesentuh sama bayinya, disimpan di suhu ruang itu 2 jam tahannya. Kalau disimpan di suhu kulkas 24 jam.
Tapi kalau susu dalam botol itu sudah sempat diminum, terus kemudian ada satu dan lain hal ya, babynya menghentikan minum susu formulanya, maka harus dihabiskan dalam jangka waktu 1 jam. Lebih dari 1 jam susu unfortunately harus dibuang, meskipun yes mahal banget gitu ya. Karena apa? Karena dia sudah keburu kena saliva anak ya. Saliva anak dapat mengandung bakteri yang bisa merusak kandungan di dalam susunya tersebut. Itu yang dapat kita sampaikan.